Halo, kembali lagi di pembacaan kita yang ke-30, hari yang ke-30 di dalam buku Desire of Ages, Accountant Series, oke? Untuk pembacaan Desire of Ages nomor 87 hingga 89. So, macam biasa sebelum kita mula pembacaan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertawakal di kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas hari Sabat-Mu. Pada saat ini kami ingin belajar tentang firman Engkau, kiranya Engkau beserta dengan kami dalam sepanjang pembacaan ini, agar kami mendapat sesuatu daripada pembacaan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa pelanggaran kami, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So, jom kita baca hari yang ke-30, Desire of Ages nomor 87 dan 89. Yesus bekerja untuk meringankan setiap penderitaan yang dilihat. Oke? Ia mempunyai sedikit uang untuk diamalkan, tetapi ia acap kali tidak makan untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang lebih berkekurangan daripadanya. Saudara-saudaranya merasa bahwa pengaruhnya banyak berperanan untuk merintangi pengaruh mereka. Ia mempunyai akal budi yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari mereka atau ingin mereka miliki. Kalau mereka berbicara kasar kepada orang yang miskin dan hina, Yesus justru mencari orang-orang yang malang ini serta memberanikan hati mereka. Kepada orang-orang yang berkekurangan, ia suka memberikan secangkir air sejuk seraya dengan diam-diam menaruh makanannya sendiri ke tangan mereka. Sementara ia meringankan penderitaan mereka, segala kebenaran yang diajarkannya dihubungkan dengan perbuatan rahmatnya itu dan dengan demikian terukir dalam ingatan. Semuanya ini mengecilkan hati saudaranya karena lebih tua dari Yesus. Mereka merasa bahwa ia harus berada di bawah perintah mereka. Mereka mempersalahkan dia dengan mengatakan bahwa ia menganggap dirinya lebih tinggi daripada mereka serta menegur dia karena menempatkan dirinya sendiri di atas di atas guru-guru mereka, di atas imam-imam mereka dan penghulu-penghulu bangsa Yahudi. Sering mereka mengancam dan mencoba menakut-nakuti dia, tetapi ia berjalan terus menggunakan Alkitab sebagai penuntunnya. Yesus mengasihi saudara-saudaranya dan memperlakukan mereka itu dengan kebaikan hati yang tiada putus-putusnya, tetapi mereka cemburu padanya dan menyatakan sikap kurang percaya dan sikap memandang remeh yang sangat nyata. Mereka tidak dapat mengerti tingkah lakunya. Banyak pertentangan besar nampak dalam diri Yesus. Ia adalah anak Allah yang ilahi, namun ia juga masih seorang anak kecil yang tidak berdaya. Sebagai khalik segala dunia, bumi ini adalah miliknya, namun kemiskinan meliputi pengalaman hidupnya pada setiap langkah. Ia memiliki suatu kebesaran dan kepribadian yang semata-mata berbeza dengan kesombongan dan ketakburan duniawi. Ia tidak berjuang untuk mengejar kebesaran duniawi, malahan dalam kedudukan yang terhina sekalipun ia merasa puas. Hal ini membangkitkan kemarahan saudara-saudaranya. Mereka tidak dapat mengerti ketenangan yang tetap dalam menghadapi ujian dan kemelaratan. Ketenangannya yang tetap dalam menghadapi ujian dan kemelaratan. Mereka tidak tahu bahwa untuk kepentingan kita, ia telah menjadi miskin supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8. Mereka tidak dapat mengerti rahasia tugasnya, sama seperti sahabat-sahabat Ayub yang tidak dapat mengerti kehinaan serta penderitaannya. Yesus disalah mengerti oleh saudara-saudaranya sebab ia tidak seperti mereka. Asas yang dipegangnya bukanlah asas yang mereka pegang. Akibat memandang kepada manusia, mereka telah menjauhkan diri dari Allah dan mereka tidak mempunyai kuasanya dalam hidup mereka. Segala peraturan agama yang mereka anuti itu tidak dapat mengubah tabiat. Mereka membayar persepuluhan dan selasih ada manis dan jintan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Matius 23 ayat 23. Teladan yang diberikan Yesus merupakan suatu gangguan yang terus-menerus bagi mereka. Hanya satu perkara yang dibencinya di dunia ini, yaitu dosa. Ia tidak dapat menyaksikan satu perbuatan yang salah tanpa kepedihan yang tidak mungkin dapat disembunyikannya. Di kalangan orang-orang yang beragama, sekadar peraturan saja, yang kesuciannya secara lahiriah menyembunyikan kecintaan pada dosa. Dengan satu tabiat yang dalamnya semangat untuk kemuliaan Allah selamanya paling utama, perbezaan amat nyata. Oleh karena kehidupan Yesus mempersalahkan kejahatan, ia dilawan baik di rumah maupun di luar rumah. Sifat tidak mementingkan diri dan ketulusannya dibicarakan dengan sikap mengejek. Kesabaran dan kebaikan hatinya disebut sebagai pengecut. Dari segala kepahitan yang menjadi nasib dunia, tidak ada bahagian yang tidak dirasai oleh Kristus. Ada orang yang mencoba melemparkan hinaan kepadanya karena kelahirannya. Bahkan pada waktu masih kanak-kanak pun ia mesti menghadapi pandangan mereka yang menghina dan bisikan mereka yang jahat. Sekiranya ia menjawab dengan pandangan yang tidak sabar, sekiranya ia menyerah kepada saudara-saudaranya itu hanya oleh
perilaku yang salah, nescaya ia sudah akan gagal menjadi sesuatu teladan yang sempurna. Dengan demikian, ia sudah pasti akan gagal melaksanakan rencana penebusan kita. Sekiranya ia mengaku bahwa ada maaf untuk dosa, setan tentu akan menang, dan dunia ini sudah pasti akan hilang. Inilah sebabnya mengapa penggoda itu bekerja untuk menjadikan hidupnya paling sukar supaya ia dapat terbawa kepada dosa. Tetapi bagi setiap penggodaan, ia mempunyai satu jawaban. Ada tertulis, ia jarang mengecam sesuatu perilaku salah dari saudara-saudaranya, tetapi padanya ada kabar dari Allah untuk disampaikan kepada mereka. Kerap kali ia dituduh sebagai pengecut karena tidak mau bergabung dengan mereka dalam sesuatu perbuatan terlarang, tetapi jawabnya ialah, ada tertulis, takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ayub 28 ayat 28. Ada juga orang yang suka bergaul dengan dia, merasa damai kalau ia ada. Akan tetapi banyak juga orang yang menghindari dia, sebab mereka tertempelek oleh hidupnya yang tidak bercela itu. Teman-temannya orang muda membujuk dia supaya melakukan apa yang mereka lakukan. Ia pintar dan selalu gembira. Mereka merasa senang kalau ia ada, sentiasa menyambut gembira anjuran-anjurannya yang selamanya siap sedia. Tetapi mereka tidak sabar akan sikapnya yang amat berhati-hati dan menyebut dia seorang yang berpandangan sempit dan picik. Yesus menjawab, ada tertulis, dengan apakah seorang muda mempertaruhkan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam Mazmur 119 ayat 9. Okay? Acap kali dia ditanya, mengapa engkau selalu suka menyendiri dalam hal tingkah lakumu? Berbeza dari kami semuanya. Ada tertulis katanya, berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Tuhan, menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dalam segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Mazmur 119 ayat 1 hingga 3. Apabila ditanya mengapa ia tidak mengikuti senda gurau anak-anak muda Nazaret, ia berkata, ada tertulis, atas petunjuk peringatan-peringatanmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Mazmur 119 ayat 14 hingga 16. Yesus tidak mau berbantah untuk mempertahankan haknya. Sering pekerjaannya dijadikan sangat berat dan tidak perlunya sebab ia suka menurut dan tidak bersungut. Namun ia tidak gagal ataupun putus asa. Ia hidup di atas segala kesulitan ini, seolah-olah dalam cahaya wajah Allah ia tidak membalas dengan dendam apabila diperlakukan dengan kasar, melainkan menanggung perlakuan yang tidak senonoh dengan sabar. Berulang-ulang ia ditanya, mengapa engkau menyerah saja pada perlakuan yang tidak senonoh itu, meski dari saudara-saudaramu? Ada tertulis katanya, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Kerana panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amsal 3 ayat 1 hingga 4. Sejak orang tua Yesus menjumpai dia di bait suci, segala tingkah lakunya merupakan suatu rahasia bagi mereka. Ia tidak mahu berbantah, namun teladan yang diberikannya selama menjadi suatu pelajaran. Ia tampak seperti seorang yang sudah diasingkan. Saat-saat kebahagiaannya ialah bila mana ia seorang diri dengan alam kejadian dan dengan Allah. Setiap kali ada kesempatan terluang baginya, ia meninggalkan pekerjaannya lalu pergi ke ladang untuk merenung di lembah-lembah yang menghijau, untuk mengadakan hubungan dengan Allah di lereng gunung atau di bawah pepohonan yang rendang daunnya. Sering di pagi-pagi buta ia berada di suatu tempat yang sunyi untuk merenung, menyelidiki Alkitab atau berdoa. Dari saat-saat yang tenang ini ia pulang ke rumahnya untuk melakukan kewajibannya pula dan guna memberikan suatu teladan dan melakukan pekerjaannya dengan sabar. So sampai di situ saja pembacaan kita untuk hari yang ke-30. So begitulah bagaimana Yesus bukan mudah kehidupan dia sebagai manusia biasa, oke? Dia juga sering digoda, sering dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang kurang baik, tetapi Yesus tetap bertahan dan dia tetap ingat bahwa segala firman Tuhan telah mengajarkan yang baik untuk kita semua. So mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami sudah selesai pembacaan untuk hari yang ke-30 di dalam Desire of Ages.
Terima kasih Tuhan, sebab kami boleh mempelajari bagaimana sifat Yesus, bagaimana Yesus menjawab orang-orang yang mempengaruhi mereka mempengaruhi dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang salah di hadapan-Mu dan yang tidak senonoh. Biarlah kami menjadi semakin hari semakin menjadi seperti Kristus, dan kami mampu untuk mengasingkan diri kami daripada dosa-dosa yang tidak disukai oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hari Sabat ini, ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So that's all for today. Bye. Happy Sabat. Jumpa esok. Oke?